Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bersabda, Sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Ada 6 orang yang aku melaknat mereka, mendoakan agar diusir dari rahmatnya Allah. Wa la'anahumullah, dan Allah mengusir mereka dari rahmatnya. Nabi mendoakan agar diusir, dan Allah melaknat, mengeluarkan, mengusir dari rahmatnya. Wa kullu nabiyyin mujabud da'awat, dan setiap nabi yang doanya dikabulkan, mereka berdoa agar 6 orang tersebut diusir dari rahmat Allah. Nabi, Rasul, Nabi Muhammad doa agar 6 orang ini diusir dari rahmatnya Allah. Orang kalau sudah diusir dari rahmatnya Allah, berharap rahmatnya siapa? Tidak ada zat yang paling rahmat kepada kita seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang paling kasih kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah mendahului dari kemurkaannya. Akan tetapi Allah tidak akan pernah merahmati 6 golongan tersebut. Maka kita mesti hati-hati, jangan sampai kita melakukan 6 hal ini agar kita enggak diraakan oleh Allah Rasulullah, enggak didoakan para nabi-nabi Allah agar diusir dari rahmat Allah dan agar kita enggak dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillah. Orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat suci Al-Quran. Menambahi, mengurangi. Mereka muharrifun, mereka yang melakukan tahrif. Al-Quran sudah dipastikan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Quran, Allah yang menjaga. Maka barang siapa yang menambah-nambahi yang ada pada Al-Quran, mengurangi, mendustakan apa yang ada pada Al-Quran, berarti dilaknat oleh Allah. Sepertinya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mengatakan ini ayat sudah enggak relevan, ini sudah enggak cocok zaman ini. Ini ayat sudah enggak tepat lagi buat umat sekarang. Dan yang lain-lain, ini mereka orang yang dilaknat oleh Allah. Maka daripada itu kita mempercayai amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Kita beriman kepada Allah. Dan kita beriman dengan segala apa yang datang dari Allah, dari kalamnya Allah, syariah. Ala muradillah. Dan maknanya yang seperti Allah inginkan, bukan ala muradina, bukan yang kita inginkan. Maka kalau apabila akal kita bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, jelas akal kita salah, jelas akal kita keliru. Wa amanna bi Rasulillah, dan kita beriman sama Nabi Muhammad. Wa bima ja'an Rasulillah, dan semua hadis-hadis Nabi Muhammad ala muradi Rasulillah, dan itu makna yang diinginin Nabi bukan dengan makna yang saya inginkan. Wa amanna bi syariah, dan kita semua beriman dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad yang datang dari Allah. Wa saddaqna bi syariah, dan kami yakin akan kebenaran Al-Quran, kebenaran syariah. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifa dinal Islam, dan kami angkat tangan, kami lepas tangan dengan orang-orang mereka yang melanggar agama Islam, yang melanggar perintah Allah, yang melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak ada dosa
yang besar seperti orang yang menambahi ayat-ayat Al-Quran, menguranginya atau mendustai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mukadzib biqadarillah. Orang-orang yang mendustakan takdir Allah. Kita beriman bahwa sesungguhnya nu'min bil qadari, baik yang khair wa syarr minallah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah, baik yang takdir itu enak buat kita, baik buat kita, atau yang tidak, itu sudah ketentuan Allah. Wa ma yajri fi hadzal kaun, tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali melalui ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik maupun buruknya. Manusia hanya memiliki ikhtiar mailul qalb, condongnya hati. Adapun apa yang terjadi semua ditentukan oleh takdirnya Allah, gak akan lepas. Maka barang siapa yang mengingkari takdir Allah hingga berani berkata, takdir yang baik dari Allah, takdir yang buruk dari syaitan. Oh, berarti Allah punya takdir, syaitan punya takdir. Walaupun takdirnya syaitan adalah buruk, tapi dia bisa mentakdirkan. Saingan ini Allah sama syaitan. Sama-sama muqaddir. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang baik, yang buruk semua dari Allah. Walaupun secara adab kita berkata yang baik dari Allah, yang buruk dari saya. Adaban lillah, hanya beradab kepada Allah, monggo silahkan. Tapi kalau meyakini bahwa takdir ada yang datang selain dari Allah, berarti dia mendustakan takdir Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada orang yang dilaknat oleh Allah adalah ihtijaj bil qadar. Jangan sekali-kali ketika kita maksiat kepada Allah, kemudian kita mengambil hujjah bahwa itu sudah takdirnya Allah. Kenapa kamu minum khamr? Takdir. Kenapa kamu berzina? Takdir. Kenapa kamu bermaksiat kepada Allah? Takdir. Maka kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, dosa orang yang mengatakan seperti itu, ihtijaj bil qadar, lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Dia minum khamr kemudian mengatakan takdir Allah, seakan-akan menyalahkan Allah, dan dia ya tabarra, lepas tangan dari perbuatannya yang salah. Ini seperti orang yang mengatakan ini Allah sudah yang melakukan, ini Allah yang menentukan. Itu lebih dosa keyakinannya daripada perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan sekali-kali kita mendustakan takdirnya Allah. Maka itu kita yakin tidak akan ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali melewati ketentuan Allah. La tuklik fa inna aqsa ma yaf'aluhu bika insan tanfidhu ma qadallahu alaih. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan, gak usah khawatir, gak usah gundah, gak usah sumpah. Karena paling mentoknya yang bisa dilakukan orang kepada kita. Ini ada orang mau mengancam kita, ini ada orang mau membunuh kita, ini ada orang mau melakukan sesuatu kepada kita. Tekankan ini kata-kata, gak usah khawatir. Karena manusia tidak akan pernah bisa melakukan apapun kecuali melalui ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqsa ma yaf'aluhul insan tanfidh ma qadallahu alaih. Orang ini semuanya hanya melaksanakan yang ditentukan oleh Allah. Ya, itu aja. Orang datang mau mengancam, tenang. Dia nggak akan pernah bisa melakukan apapun kepada saya kalau tidak melalui apa yang ditentukan oleh Allah. Maka itu barang siapa yang mendustakan takdirnya Allah akan dilaknat oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, al-mutasallitu bil jabarut liyu'izza man adzalahu Allah wa yudhilla man a'azuhu Allah. Yang dilaknat oleh Allah adalah mereka orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai jabatan, memegang suatu kepemimpinan. Dengan kekuatannya dia pakai untuk memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah, kemudian mengangkat kedudukan orang yang dihinakan oleh Allah dan merendahkan orang
yang diangkat kedudukannya oleh Allah. Kalau mereka diberi kekuatan oleh Allah, pejabat, pemimpin, kemudian urusan-urusan yang tidak ada nilainya diagungkan. Dia keluarkan dana yang besar untuk maksiat kepada Allah dan dia dana yang kecil untuk taat kepada Allah. Hati-hati kau dilaknat oleh Allah. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah dihinakan, direndahkan, kayak gak ada nilainya. Sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan, diangkat oleh dia. Memegang kekuatan, memegang kekuasaan, kemudian kekuasaan tersebut dipakai untuk hal yang gak manfaat atau bahkan maksiat kepada Allah. Ini dilaknat oleh Allah. Ini jabarut. Ini orang-orang sombong, mentang-mentang punya kekuatan dan berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum yang dia pegang. Ada pejabat, kalau ketemu artis, Masya Allah, apapun dia lakukan, duit berapapun dikeluarkan. Untuk mengundang artis, apapun dia lakukan. Liyu'izza ma'adzallahullah. Tapi kalau untuk urusan tahfidzul Quran, memuliakan anak yatim, memuliakan orang-orang hafal Quran, memuliakan para ulama, mereka perhitungan, mereka bahkan gak mau memberikan apapun kepada mereka. Yang seperti itu, ama gak takut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang diagungkan mereka, seorang yang seumur hidup gak pernah sujud kepada Allah. Sedangkan yang dihinakan oleh mereka, orang-orang yang tiap malam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gak takut sama Allah? Apa gak takut hisab nanti di yaumil qiyamah? Maka itu diingatkan, yang seperti itu dilaknat oleh Allah. Wal mustahil li haramillahi ta'ala. Dalam riwayat, al-mustahil li hurumillah, ada al-mustahil li haramillah. Kalau mustahil li hurumillah, jadi ada dua riwayat hadis ini. Al-mustahil li haramillah, mustahil li haramillah adalah orang yang dia menghalalkan sesuatu di Baitillahil Haram yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan berburu di Masjidil Haram atau di kawasan haram di Mekah, di Madinah, berburu itu kan haram di sana. Dia melakukannya, ini mustahil li haramillah, apa qaul haramillah. Tapi kalau apabila al-mustahil li hurumillah, itu adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Riba haram dihalalkan. Khamr haram dihalalkan. Segala yang haram, jelas-jelas haram, dihalalkan. Ini ulama. Kalau apabila dia mempermainkan hukum Allah untuk kepentingan pribadinya, kepentingan organisasinya, ista'id lila'natillah. Ya siap-siap aja kau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, dua-duanya kita hati-hati. Al-mustahil li haramillah ketika kita nanti di sana. Jangan kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, mustahil li haramillah, segala yang diharamkan oleh Allah. Kau lakukan, urusanmu nanti sama Allah. Tapi jangan menghalalkan. Ente mau riba, ya riba aja, gak apa-apa. Tapi jangan mengatakan itu halal. Lakukan aja ente sama Allah urusannya. Ya, dosanya bagaimana, tanggung aja sendiri. Tapi kalau menghalalkanlah, katakan itu haram wa ana af'alu. Ya, kalau Anda jadi ustadz, fabtulita bi syai'in minal muharramat. Ente jadi ustadz kemudian ente dapat musibah. Apa musibahnya? Dengan melakukan hal yang haram. Umpama ente merokok. Ente merokok. Wah ente ini ulama, ente ustadz. Kul
hadza haram wa ana af'aluh wa ana abtulitu bihadza. Jangan ente puter-puter dalil, hadza halal, wa hadza ikhtalaf ulama, ente mempermainkan hukumnya Allah. Agar selanjutnya engkau enggak dicontoh. Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mu'tarim dia mengatakan wa min akhlak salafus saleh dan daripada akhlak orang-orang sebelum kami adalah kalau mereka mendapat musibah perkara yang enggak baik, dia mengatakan ini enggak baik daripada perbuatanku, aku manusia. Jangan terus perbuatan enggak baik kita hias gimana caranya jadi baik. Itu nanti akan menjadi penghalalan, pengesahan bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan ini bahaya. Dan dia tanggung jawab apa yang diperbuatnya nanti. Ada ustadz dapat musibah. Apa? Istrinya enggak pakai kerudung. Istrinya mungkin pakai baju pendek. Ya katakan saja. Apa yang diperbuat istri saya salah, wa ana dhaif, saya lemah untuk memerintahkannya. Jangan nanti kudung enggak wajib. Gimana? Enggak kurang lebih, yang penting baju sopan. Nanti mustahil lihurumillah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah nanti halalkan. Tanggung jawab nanti kepada Allah. Katakan yang hak-hak yang batil, ana ghalat. Anak nyicil sepeda motor, pakai bunga, riba, tapi anak terpaksa melakukan, nggak bisa kalau gitu nggak bisa. Tapi ternyata haram, anak ba'atu bilallah. Orang itu kalau berbuat haram dan dia sadar dia tobat. Tapi kalau dia berbuat yang haram, cari dalil biar halal, ini lebih parah. Dia akan tidak pernah bertobat selamanya. Orang mau zina aja sudah. Mau zina aja. Dan katakan itu haram dan hadza ma fa'alahu syaitan. Ini dilakukan syaitan. Jangan ente zina bi ismil mut'ah. Bi ismi ahlul bait. Ente mau zina sama perempuan dengan nama mut'ah, hadza thariqa ahlul bait. Barang siapa yang mau melakukan seperti ini, sekali akan mendapatkan martabat Sayyidina Husain. Barang siapa yang bermut'ah 2 kali, akan mendapatkan martabat Sayyidina Hasan. Barang siapa yang bermut'ah 3 kali akan mendapat derajat Imam Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mut'ah 4 kali akan mendapat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Terus kalau yang 100 kali mut'ah sama Rabbul Alamin apa? Jangan katakan yang hak walaupun kau melakukannya. Orang mau menghinamu tidak apa-apa. Hadza dha'fi. Ini keburukan anak. Jangan enti melakukan yang haram bi ismil mut'ah. Dengan nama mut'ah, hadza halal, hadza thariqa ahlul bait. Kif ahlul bait? Ahlul bait thariqatu syahwat. Nanti anak mau tanya sama enti. Enti ini ngaku cinta Sayyidina Husain. Enti ngaku cinta Sayyidina Hasan. Enti ngaku cinta Sayyidina Ali. Baik. Ya ini derajat Sayyidina Ali bisa digapai dengan mut'ah, dengan syahwat. Kif enti? Kalau aku yang kau tuduh, saya yang Anda tuduh gak cinta ahlul bait, saya katakan, demi Allah, kalau kau mulai lahir, sampai mati sujud sama Allah di sejadah gak pernah keluar, kau gak akan pernah bisa mendapatkan atau mengungguli, menyaingi derajatnya usyur min Sayyidina Husain. Ente gampang, mut'ah aja kayak Sayyidina Husain. Terus ngomongnya cinta ahlul bait, gimana? Enfian habat ahlul bait misalnya. Ada syahwat. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Al-mustahil li hurumillah. Jangan kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ente berbuat salah, khalas ana ubtulitu bihadza. Ubtulitu. Aku mendapat bala, musibah, aku berbuat ini. Ente mudakhin, ente ngerokok, ngomong ana ubtulitu bitadkhin. Janganlah ada fi khilaf. Masalah beda pendapat, enggak semua ulama. Nanti ajarkan orang untuk merendahkan perintah Allah. Sekut pas, nanti takhin monggo, silakan. Ya. Tapi ajarkan orang-orang sekelilingmu untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wal mustahil min itrati ma haramahullah. Orang-orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati.
Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Tuna Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bait? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda. Tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Hubbullah wa hubbur rasul. Hubbun nabi, hubbu ahlil bait was sahabah. Ini butuh hati, enggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih mencintai mereka. Tidak perlu dalil. Orang yang bersahabat dengan Nabi ditanya, wajib enggak kita cintai mereka? Itu majnun. Anak cinta sama guru anak, teman guru anak hargai. Anak cinta dengan istri anak, teman istri anak cintai. Wakif inti cinta Nabi enggak cinta dengan sahabat Nabi? Sudah enggak perlu dalil, enggak usah Quran, enggak usah hadis, pakai akal. Orang yang Allah pilih menjadi sahabat Nabi, kau benci? Yang kedua, orang yang Allah pilih menjadi itrah, anak turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kau benci? Dalam hadis sahih disebutkan, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam, thumma laqiyallah wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah, antara rukun Yamani dengan maqam, itu Ka'bah itu. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Multazam, di situ dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ, sampai seumur-umur sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Udah enggak usah dihisab, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah ente? Kalau sudah ada bughd fil qalb, ada iri dengan ahlul bait. Kalau ente mengatakan, kenapa sih? Apa kemuliaan mereka apa? Ana tanya sama ente, wes ente kemuliaan ente apa? Kok ente dipilih sama Allah menjadi khairu ummah? Apa boleh umatnya Nabi Musa iri kepada Anda? Apa boleh umatnya Nabi Isa iri kepada Anda? Para anbiya, mereka punya umat, tapi yang paling dicintai oleh Allah sudah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat siapa yang dia inginkan. Kita ini sudah dipilih sama Allah sebagai paling baiknya umat. Umat Nabi Musa dan Isa enggak usah kritik. Enggak ridho, ini sudah pilihan. Kita paling afdolnya umat, sudah. Kenapa ya Rob? Kok aku kalah umatku dengan umat Nabi Muhammad? Jawaban Allah, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Terserah Allah. Allah yang ingin, Allah yang berkehendak. Sudah. Berarti ente mendapat kemuliaan. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada khususiyah lagi. Siapa? Ahlu baiti Muhammad. Anak cucu Rasulullah. Jangan ente enggak ridha. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah pilih dia. Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad, ada sedikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana ente ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan? Ya. Ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak orang semua dekat kepada Allah,
Jasa Nabi nggak bisa dilupakan. Kemudian apa yang harus aku minta kepada umatku agar mereka bisa menjalas jasanya Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul, hei Muhammad, qul, la as'alukum alaihi ajra." Dari semua yang telah diperlakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi sudah membuat kita paling afdalnya umat. Nabi sudah membuat kita kenal Allah. Nabi sudah menjauhkan kita dari api neraka. Maka balasannya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku enggak minta imbalan apa-apa illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian cintai anak cucu Nabi Muhammad. Fahubbuka li ahlil bait hubbuka li jaddihim. Cintamu kepada anak cucunya Nabi adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya hati-hati, ada golongan namanya nasibi. Apa nasibi? Nasibi itu pembenci mereka anak cucu Rasulullah. Ada lagi Rafidhi yang membenci sahabat Nabi. Ya. Maka Imam Syafi'i ketika mencintai Ahlul Bait dituduh. Ketika kita cinta anak cucu Rasulullah dituduh. Dituduh dikatakan bahwa ente Syiah, ente Rafidhah karena ente mencintai Ahlul Bait. Kata beliau, kau tuduh aku cinta kepada anak cucu Rasulullah dengan tuduhan Syiah dan Rafidhah? Kalau memang cinta anak cucu Nabi Muhammad adalah Rafidhah, sampaikan kepada mereka bahwa aku rajanya Rafidhah. Aku imamnya Rafidhah. Aku Rafidhahnya orang paling Rafidhah. Cinta sama anak cucu Nabi dituduh macam-macam. Maka itu kita diingatkan di sini. Ya. Dalam hadis yang kalian hafal, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kalian ingin menggapai cinta Nabi Muhammad, cintai anak cucu beliau Rasulullah. Barang siapa yang membencinya dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang menghalalkan untuk mencaci mereka, menghina mereka, dilaknat oleh Allah. Al-mustahil li'itrati dalam syarahnya disebutkan al-mustahil li'idha'i itrati Muhammad. Orang yang menghalalkan hukum atau perbuatan mencaci anak cucu Nabi Muhammad dilaknat oleh Allah. Wa tarikun li sunnati, tarikun li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku kata Nabi. Ai tariqati. Orang cari jalan lain selain jalan Nabi Muhammad. Itu di situ disebutkan ai tarikun li sunnati, bukan yang sunnah, ai tarikun li sunnati yang dilaknat adalah tarikun li tariqatu Muhammad. Tarik yang orang-orang yang meninggalkan hadis dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Menertawakan sunnah Nabi. Ya. Ada orang lihat laki-laki pakai gamis, digoda. Itu ada apa laki-laki pakai daster. Ente tarikun li sunnati Muhammad, wa ente sab li sunnati Nabi Muhammad. Dalam kitab Riddah, bab Riddah di kitab fikih itu. Orang kalau sampai mencaci sunnah Nabi, menghina, bahkan mentasghir adzabah. Ini adzabah ini ditasghir dengan mengatakan udzaibah. Faqad irtadda an dinillah. Kenapa? Karena dia sudah istihza bi sunnati Rasulillah. Hati-hati, sunnah Nabi jangan ente anggap main-main. Jangan dibuat guyonan. Karena engkau berarti menentang perintahnya Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, fa innallaha la yanzuru ilaihim. Orang-orang yang berbuat itu semua enggak dirahmati oleh Allah, enggak dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat dengan pandangan rahmat. Sudah, kalau kita sudah enggak dapat pandangan rahmat Allah nanti di hari kiamat, mau minta bantuan siapa? Nabi Muhammad memberi syafaat izinnya Allah. Nabi seakan-akan mengatakan mereka enggak akan dipandang oleh Allah, enggak dirahmati oleh Allah. Kalau saya mau minta syafaat kepada Allah, ya Rabb syafaati mereka. Allah enggak mau.
Allah sudah nggak pandang mereka, nggak rahmati mereka. Maka daripada itu hati-hati. 6 hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala musibah, dari segala bala, dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.